Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya berterima kasih kepada Ibu Vina Dartina, ESOS, MPD, MIKOM, CT, yang mengizinkan kelompok kami untuk berpresentasi. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang penerapan sistem manajemen komunikasi dalam perusahaan Grab. Kelompok kami beranggotakan saya Agung Praja Septian, kemudian ada Teh Cindy Claudia, kemudian ada Teh Ikra Sabrina, kemudian ada Teh Lisa Nurjana, dan Teh Nurah Nahla. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Teh Ikra Sabrina. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra Sabrina Daniela Hermawan. Saya adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi di Arch University. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep sistem. Konsep sistem biasanya diterapkan pada elemen-elemen penyusun suatu organisasi atau perusahaan. Keberadaan konsep sistem merupakan bentuk definisi lain dari sistem itu sendiri, yaitu sinergi, yang memadukan konsep input dan output suatu organisasi pada setiap bagian tertentu. Konsep sistem itu sendiri juga merupakan bentuk implementasi yang terintegrasi. Proses dibangun melalui berbagai pandangan dari proses implementasi sistem untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dengan sebaik-baiknya. Dan materi yang kedua adalah konsep manajemen. Manajemen adalah proses pengatur secara teratur dan secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Proses-proses yang ada dalam fungsi manajemen mencakup berbagai rencana untuk mengendalikan masalah. Selain itu, tujuan manajemen adalah untuk memberikan efektivitas dan efisiensi perusahaan untuk mengetahui berbagai penggunaan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan konsep manajemen ini berkaitan dengan keteraturan organisasi atau perusahaan dari perencanaan hingga pengendalian. Nah, selanjutnya ada pendekatan sistem dalam pengelolaan perusahaan. Adanya hubungan antara sistem dan manajemen mempunyai arti khusus bagi metode sistem manajemen perusahaan atau metode sistem yang biasa disebut sebagai manajemen. Manajemen ini berarti memperlakukan organisasi sebagai suatu bentuk kesatuan. Misalnya Grab. Grab telah menerapkan sistem manajemen ketika mengelola perusahaan untuk menerapkan efektivitas dan efisiensi sistem manajemen perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendekatan sistematis akan memberikan perspektif kepada manajer perusahaan dalam memandang lingkungan internal dan eksternal perusahaan secara keseluruhan. Hal ini juga menyiratkan pendekatan sistem manajemen yang diambil oleh Grab. Manajer dari perusahaan Grab tersebut harus mampu untuk melihat secara keseluruhan bagaimana faktor secara internal ataupun secara eksternal yang mempengaruhi kinerja dari perusahaan. Sehingga dengan adanya pendekatan sistem pada pengelolaan perusahaan membuat kinerja dari perusahaan bisa berjalan secara optimal. Adanya pendekatan sistem tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan secara tertutup dan juga pendekatan secara terbuka. Nah, materi yang keempat adalah konsep komunikasi. Konsep komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung kinerja perusahaan dengan memasukkan makna interaksi satu sama lain. Misalnya, untuk meningkatkan kinerja Grab, sistem manajemen perusahaan juga harus mengelola komunikasi dalam sistem manajemen komunikasi yang telah distandarisasi dalam organisasi atau perusahaan. Pentingnya konsep komunikasi terkait penerapan sistem manajemen seperti Grab adalah untuk mendukung implementasi sistem manajemen informasi secara maksimal yang berdampak pada kinerja perusahaan. Bandingkan pentingnya penerapan sistem manajemen komunikasi di perusahaan dengan hasil atau tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Telisa. Silakan Telisa. Oke, baik. Terima kasih. Saya Lisa Nurjana di sini akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi adalah yang pertama ini komunikasi dulu ya. Komunikasi adalah suatu proses serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, ada tahapan dan sekuensi, serta berkaitan satu sama lain dalam kurun waktu tertentu. Jadi kegiatan ini merupakan upaya yang disengaja dan mempunyai tujuan sesuai dengan keinginan pelakunya. Partisipasi dan kerjasama diperlukan supaya kegiatan komunikasi ini berlangsung dengan baik.
Kemudian organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah di dalamnya yang terdapat bagian-bagian yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah proses interaksi antar anggota atau beberapa individu dengan adanya tujuan dan saling ketergantungan. Nah, karakteristik organisasi di sini juga ada dinamis, memerlukan informasi, mempunyai tujuan, terstruktur. Nah, di beberapa karakteristik ini juga telah dipenuhi oleh Grab sebagai organisasi. Jadi, Grab Indonesia hadir berawal dengan jasa layanan transportasi online berupa motor dan mobil. Seiring berjalannya waktu, Grab menambah layanannya seperti GrabFood untuk layanan pesan antar, layanan pengiriman paket atau Grab Express, GrabMart untuk berbelanja, dan masih banyak lagi. Dari segi ekonomi dan teknologi, pembayaran Grab pun bisa menggunakan e-money, yaitu OVO. Ini artinya Grab telah bersifat dinamis. Kemudian, Grab adalah layanan yang berasal dari Singapura, kemudian hadir di luar negara, salah satunya Indonesia ini. Tentunya untuk menghadirkan Grab di Indonesia ini perlu adanya informasi mengenai negara Indonesia, bagaimana Grab bisa menghadirkan platform layanan tersebut ada di Indonesia. Bisa dikatakan Indonesia kan adalah salah satu negara yang masyarakatnya banyak menggunakan kendaraan bermotor gitu. Pasti Grab mensurvei data-data tersebut di negara-negaranya. Kemudian mempunyai tujuan, dalam website resminya Grab menyebutkan bahwa mereka ingin mengatasi masalah terbesar yang ada seperti ketimpangan akses, ketertinggalan infrastruktur, juga kesenjangan pendapatan. Jadi Grab ini disebutkan juga bahwa berfokus dengan negara-negara di Asia Tenggara, yang dimana negara Asia Tenggara ini banyaknya negara berkembang gitu. Sementara Grab berasal dari Singapura yang termasuk negara maju gitu. Kemudian terstruktur ini Grab memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadi yang terdepan di Asia Tenggara, serta misinya yang pertama itu menjadi penyedia layanan teraman di Asia Tenggara, memberikan layanan yang mudah diakses oleh banyak orang, dan meningkatkan kehidupan para partner, baik pengemudi maupun penumpang. Kemudian mengenai sistem manajemen komunikasi, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi, serta penggunaan sumber daya organisasi supaya mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang yang menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, yaitu planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan, serta kepengawasan. Sementara komunikasi, seperti yang disebutkan tadi, ya berhubungan erat dengan kontak antar manusia, baik individu maupun kelompok. Jadi bisa disimpulkan kalau manajemen komunikasi adalah proses pengelolaan interaksi antara manusia dalam sebuah organisasi. Boleh di next? Kemudian hubungan antara manajemen komunikasi dengan kemampuan berorganisasi. Manajemen komunikasi dengan kemampuan berkomunikasi dibutuhkan untuk menjaga citra perusahaan di saat keadaan krisis. Manajemen krisis adalah suatu pengelolaan manajemen dalam menanggulangi atau mengendalikan krisis untuk memulihkan atau menjaga citra perusahaan. Krisis ini bisa membawa ke arah yang positif maupun negatif, tergantung bagaimana perusahaan yang bersangkutan menanganinya. Komunikasi krisis pun pernah dilakukan Grab, dan komunikasi krisis ini terdapat 3 fase yang terjadi krisis, yaitu pre-krisis fase, krisis response fase, dan post-krisis fase. Yang pre-krisis fase ini adalah fase sebelum terjadinya krisis, di mana perusahaan selayaknya memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terhadap penggunanya terkait potensi krisis yang terjadi. Ketika Grab merilis fitur Grab Wheels seperti diadakannya peluncuran resmi Grab Wheels di BSD City, pada acara tersebut
tidak hanya memperkenalkan Grab Wheels, tetapi juga demonstrasi bagaimana cara mengendarainya dengan baik sesuai dengan standar keselamatan, serta memberikan edukasi perilaku berkendara yang aman, seperti menggunakan helm dan kelengkapan berkendara lainnya. Kemudian krisis respon fase. Fase ini adalah fase di mana terjadinya krisis, sehingga dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat. Reputasi dan masa depan perusahaan paling krusial berada di fase ini. Seperti pada 10 November 2019 terjadi kecelakaan yang menyebabkan pengendara Grab Wheels meninggal dunia. Kemudian CEO Grab Wheels, TJ Tam, langsung memberikan respons pada media dan ucapan belasungkawa terhadap keluarga korban. Grab melakukan komunikasi yang tepat untuk menjaga citra perusahaan dan menunjukkan kepedulian kepada konsumennya saat krisis ini terjadi. Next ada post krisis fase, yang dimana pada tahap ini perusahaan belajar dan mengambil tindakan untuk membangun dan mempertahankan reputasinya kembali, menjaga citra perusahaan kembali. Grab mempertegas aturan berkendara dengan memberikan sanksi kepada pengguna yang masih melanggar aturan dan undang-undang lalu lintas yang berlaku, seperti denda 300.000 dan penangguhan akun Grab. Bisa dikatakan bahwa tindakan Grab adalah hal yang tepat supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa mendatang. Hubungan antara manajemen komunikasi dan kemampuan berkomunikasi sangat erat kaitannya dengan citra perusahaan. Bila individu dalam perusahaan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, manajemen komunikasi yang terjadi di perusahaan pun akan baik juga. Hal ini sangat dibutuhkan demi menunjang perusahaan di mata masyarakat seperti Grab yang meraih minat masyarakat dengan faktor trust atau kepercayaan. Sementara saat terjadinya krisis, ketiga tahap pun sudah berhasil dilakukan oleh Grab. Kemudian keterlibatan aspek manajemen komunikasi dan jaringan kerja komunikasi dalam organisasi atau perusahaan ini ada komunikasi eksternal dan komunikasi internal. Komunikasi eksternal ini berupa komunikasi dari organisasi kepada halayak luar seperti pers, buku, brosur, dan lain-lain. Biasanya dilakukan untuk mendapatkan umpan balik ataupun feedback. Contohnya iklan Grab di televisi menjadi salah satu minat masyarakat untuk menggunakan Grab, dan masyarakat juga jadi mengenal Grab dengan ciri khasnya yang berupa warna hijau, logonya, dan pesan iklan, serta mengetahui fitur-fitur dari aplikasi Grab ini. Sementara komunikasi internal ini, komunikasi yang dilakukan ke dalam organisasi. Terdapat dua macam komunikasi internal, yaitu vertikal dan horizontal. Komunikasi secara vertikal berupa komunikasi dari atas ke bawah, yaitu pimpinan organisasi kepada bawahan secara timbal balik. Sementara komunikasi horizontal dilakukan antara anggota organisasi tersebut seperti interaksi antara karyawan. Mungkin kita sering melihat driver Grab bertemu dengan temannya juga, kemudian saling berinteraksi seperti menyapa ataupun mengobrol. Ya. Itu adalah salah satu contoh dari komunikasi horizontal ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Teh Cindy Claudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Mawarni. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem manajemen komunikasi di dalam perusahaan Grab. Yang pertama ada sikap. Grab merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti antarjemput, ekspres, makanan, pulsa, dan kebutuhan lainnya. Salah satu jasa umum yang digunakan oleh customer adalah jasa antarjemput. Driver direkrut dengan cara dilatih serta dibekali jaket, helm, dan smartphone yang berguna melihat pemesanan serta menghitung harga berdasarkan jarak. Latar belakang yang berbeda-beda pastinya akan memunculkan sikap yang berbeda pula dari setiap pengemudi. Pelanggan tidak jarang secara sepihak membatalkan pesanan yang telah dibuat dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti motor yang jelek dan lain sebagainya. Bahkan ada pelanggan yang memesan makanan dan sudah terlanjur dibeli oleh driver, tiba-tiba membatalkannya begitu saja. Namun di luar hal tersebut, masih banyak juga pelanggan yang baik dengan menerima bagaimana keadaan driver dan tidak membatalkannya. Yang kedua ada kepemimpinan.
Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak akan bisa berdiri sendiri dan melakukan seluruh kegiatan dengan sendirinya. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial yang sering membutuhkan bantuan satu sama lain. Dalam kehidupan berkelompok, tentu saja harus memiliki kepemimpinan untuk menjalankan kehidupan kelompok tersebut. Jika tidak adanya kepemimpinan, maka organisasi pun tidak akan berjalan dengan baik. Dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengerjakan tugas tentu saja harus ada kepemimpinan yang bertugas untuk mengkoordinir setiap anggotanya. Begitu juga dalam sebuah perusahaan Grab yang terdapat kepemimpinan dengan sangat baik. Jika dalam perusahaan tidak ada kepemimpinan, maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Pemimpin dalam perusahaan memberikan perintah kepada bawahannya untuk melakukan suatu perintah yang berkaitan dengan perusahaan. Perintah tersebut akan terus mengalir kepada bawahannya. Yang ketiga ada motivasi. Munculnya ojek online di Indonesia diawali oleh Gojek yang berdiri pada tahun 2010. Kemudian disusul oleh Grab pada tahun 2012. Seiring berjalannya waktu, ojek online menjadi gaya kehidupan di kota-kota besar. Ojek online tidak hanya untuk mengantarkan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi ojek online juga dapat mengantar barang dan jasa. Bagi mitra ojek online, hal ini merupakan kesempatan yang perlu dimanfaatkan karena banyak yang mengandalkan dari pendapatan tarikan. Tentu ini menjadi dasar bagi mitra driver untuk bekerja lebih giat. Motivasi diri adalah salah satu modal yang dibutuhkan oleh para driver. Pada dasarnya, perusahaan tidak menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh driver. Lebih tepatnya, sukses atau gagalnya menjadi pengemudi ojek online tergantung pada masing-masing semangat kerja. Semangat kerja sangatlah diperlukan di berbagai aktivitas, termasuk juga bagi para driver ojek online. Terlebih, driver ojek online bekerja dengan bebas tanpa adanya jaminan kompensasi dan jaminan lain. Jika tidak ada fasilitas dan perlengkapan kerja, pendapatannya pun tergantung pada sistem kerja yang diterapkan oleh masing-masing driver ojek online. Para driver ojek online harus membangun motivasinya sendiri. Mereka tidak boleh terjebak dalam masalahnya, baik masalah internal maupun masalah eksternal. Mereka harus memiliki tujuan untuk menjadi dasar atau fondasi motivasi, sehingga dapat melakukan pekerjaan setiap harinya. Yang keempat ada kinerja. Salah satu perusahaan penyedia jasa, kinerja perusahaan ini sangat tergantung pada kinerja karyawan. Dalam hal ini, driver adalah yang melayani konsumen. Image perusahaan melekat erat dalam diri driver karena semua driver diwajibkan menggunakan jaket dan helm yang diperoleh dari perusahaan saat mereka mendaftarkan diri. Dengan demikian, semua driver harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para konsumennya. Apabila ada salah satu driver yang mengecewakan konsumen, maka yang terkena dampak negatif tidaklah driver itu saja, melainkan langsung pada nama perusahaan. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pesanan, konsumen tidak dapat memilih drivernya, melainkan hanya dapat memilih jasa yang akan dibelinya. Sedangkan driver ditentukan oleh sistem aplikasi yang telah diunduhnya. Oleh karena itu, kinerja perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawan, maka perusahaan transportasi berbasis online harus memperhatikan faktor-faktor yang diperkirakan menggunakan kinerja driver. Kinerja akan semakin meningkat bila perusahaan memberikan kompensasi dengan sistem insentif. Karena insentif sebenarnya diberikan sebagai pembeda antara karyawan yang bekerja tinggi dan karyawan yang berkinerja rendah. Demikian juga dengan kepuasan yang dirasakan karyawan dalam bekerja di perusahaan pasti akan mempengaruhi kinerjanya. Kemudian ada materi corporate public relation. Konsep dasar strategi marketing
public relation di dalam sebuah perusahaan adalah aspek yang sangat penting yang harus ada dalam satu perusahaan untuk menjadikan perusahaan tersebut berkembang dan dapat bersaing dengan kompetitor perusahaan lainnya. PT Grab Teknologi Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang berkecimpung di dunia teknologi dan memasarkan jasa-jasa perjalanan berupa ojek online, jasa antar barang dan makanan, serta berbagai jenis jasa lainnya yang disajikan berupa sebuah aplikasi yang bisa diunduh di hampir semua smartphone dengan mengandalkan jaringan internet sebagai alat media untuk mengakses Grab. Public relation berperan erat untuk mempertahankan atau mengubah citra umum di masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti distribusi dengan perusahaan lain, menerapkan promosi atau diskon yang dilakukan oleh perusahaan. Salah satu contoh yang menjadi daya tarik aplikasi Grab yaitu kemudahan metode pembayaran yang menggunakan OVO. Keuntungan yang ditawarkan OVO di aplikasi Grab menjadi daya tarik tersendiri karena dengan adanya OVO, proses pembayaran ketika menggunakan jasa dari fitur Grab akan lebih cepat, fleksibel, dan mudah. Berbagai jenis promosi yang dicantumkan di laman Grab yang terhubung dengan OVO membuat konsumen lebih tertarik lain untuk menggunakan jasa Grab. Ada metode pembayaran OVO di Grab adalah jenis kerjasama yang saling menguntungkan mengingat OVO merupakan pembaharuan yang sedang berkembang di dunia bisnis dan perekonomian. OVO menjadi salah satu layanan dompet digital yang memiliki jumlah pengguna terbesar di Indonesia. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Teh Nurroh. Silakan Teh Nurroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurroh Nahla. Saya akan mempresentasikan tentang brand dan branding perusahaan. Apa itu brand? Brand diartikan sebagai identitas atau ciri khas dalam satu perusahaan. Bisa berupa nama, istilah, tanda, simbol, ataupun logo. Ataupun kombinasi dari semua itu. Sedangkan branding merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk membesarkan brand tersebut. Bagi perusahaan, hal ini merupakan bukan sekedar merek, tetapi juga sebagai image perusahaan. Hampir semua orang mengenal Grab, bahkan tak jarang masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi Grab juga mengetahui layanan tersebut. Grab memiliki brand dengan ciri khasnya yang berwarna hijau hingga iklannya yang selalu menarik. Grab juga selalu mengusahakan kepuasan pelanggan. Hal ini yang membuat Grab bisa bertahan. Tentunya Grab juga memiliki strategi marketing agar menaikkan brandnya dan tidak tertinggal, serta ingin lebih unggul dari kompetitornya. Strategi yang digunakan oleh perusahaan Grab sendiri diantaranya mengutamakan konsumen. Dalam hal ini, strategi pemasaran Grab yang paling tepat adalah layanan antar jemput, karena banyak konsumen yang harus menunggu angkutan datang sehingga memakan banyak waktu. Belum lagi konsumen harus berjalan ke tempat ojek jika ingin menggunakan layanan ojek lokal. Oleh karena itu, kepuasan pelanggan nomor 1. Yang kedua, tarif yang jelas dan sesuai. Grab selalu memberikan beberapa promo dan diskon menarik untuk setiap perjalanan, apalagi untuk promo akhir bulan. Namun, Grab juga selalu memastikan promo tersebut tidak membuat pendapatannya menurun. Adapun promo yang dilakukan Grab diantaranya promosi terrekomendasi untuk pedagang, promo biasalah gajian awet, diskon hingga 75%, promo gajian GoFood dengan diskon sampai dengan 50.000, dan masih banyak promo lainnya. Strategi marketing Grab dengan menentukan tarif yang jelas dan valid adalah hal yang utama. Terlebih, konsumen tetap mempertimbangkan perbedaan harga meski selisihnya hanya 1.000. Yang ketiga, fokus pada evaluasi. Grab selalu
mengupgrade aplikasinya yang menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, Grab awal mulanya hanya Grab Bike atau disebut Grab Motor, lalu mulai ada Grab Car, Grab Taxi, Grab Express, Grab Food, dan lainnya. Selain itu, untuk menyaing kompetitor, Grab fokus untuk memperbaiki setiap layanan yang masih kurang. Yang keempat, peka terhadap kebutuhan pasar. Pada masa pandemi COVID-19, orang-orang cenderung menghabiskan waktu di rumah. Akan tetapi, Grab memiliki inovasi yang sudah lama dikembangkan sejak adanya virus corona, yaitu Grab Protect. Peluncurannya sendiri untuk berfungsi untuk mengamankan, karena Grab Protect sangat aman. Lalu yang kelima, terus mengembangkan layanan. Grab selalu mengembangkan layanan pada aplikasinya, seperti menambahkan fitur terbaru yang bisa memudahkan. Fitur-fitur tersebut diantaranya berupa kolom promo dalam satu halaman, atau fitur kesayanganku yang dapat berfungsi untuk menambahkan makanan atau restoran menjadi favorit pelanggan agar mempermudah memesan makanan kesukaan. Lalu ada fitur keselamatan dan fitur-fitur lainnya yang membantu kebutuhan pelanggan. Fungsi komunikasi perusahaan dalam branding. Dalam branding, tentunya dibutuhkan aktivitas komunikasi. Komunikasi dalam hal ini berfungsi sebagai penyampai berita dalam suatu perusahaan. Selain itu, komunikasi juga digunakan untuk mengembangkan hubungan antar karyawan. Menurut Henry Payol, ada 4 prinsip manajemen komunikasi dalam perusahaan. Ke-14 prinsip tersebut tentu sangat bermanfaat apabila digunakan dalam organisasi perusahaan. Perusahaan Grab tentu telah menerapkan prinsip manajemen sejak lama. Misalnya, ketertiban yang dilakukan driver untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar customer selalu merasa aman, lalu memberikan upah atau gaji yang sesuai, membuat para driver bersemangat bekerja, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau bisa disebut CSR, adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial adalah komitmen bisnis bertindak secara etis. Grab terus bekerja sama dengan pihak pemerintah dan berbagai intuisi untuk berdiskusi mengenai dukungan finansial. Sejumlah langkah yang didukung telah dilakukan oleh Grab di berbagai kawasan di Indonesia, diantaranya Grab meluncurkan dana sebanyak 160 miliar dalam bentuk program bernama Kita Versus Corona. Salah satu bentuk realisasi program adalah dengan memberikan multivitamin, masker, hand sanitizer untuk para driver yang disediakan oleh mitra bisnis dan Lifebuoy. Selain itu juga Grab meluncurkan voucher dan paket sembako yang telah didistribusikan ke mitra pengemudi ke 270 kota di Indonesia. Lalu ada program Grab Health, merupakan program kolaborasi dengan Asosiasi Dokter Indonesia untuk merumuskan dan menyajikan pedoman konsultasi kesehatan online dan dipercaya sebagai mitra terpercaya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang selanjutnya, media partner. Yang pertama, advertising, yaitu cara melakukan promosi melalui iklan secara virtual. Adalah salah satu strategi untuk bersaing dengan produk lain demi mendapatkan lebih banyak pelanggan. Salah satu iklan Grab yang membuat penonton tertawa adalah iklan yang dibintangi oleh Kak Seto dan Iqbal Ramadan, Sophia Lacuba, dan Pak Indro. Iklan ini menggunakan unsur jenaka serta keseruan dari awal hingga akhir. Konsep iklan terlihat futuristik dengan sentuhan humor ringan dan terbilang sederhana. Berdurasi sekitar 2 menit, iklan tersebut mengundang banyak respon, kebanyakan di antaranya memberi komentar positif. Rupanya iklan tersebut punya konsep unik atau berbeda
jadi lebih mudah diterima dan berpotensi menjadi bahan perbincangan warganet. Yang kedua ada pre-resell. Siaran pers merupakan alat untuk menyampaikan informasi pada sebuah perusahaan kepada publik yang disampaikan oleh PR. Siaran pers juga digunakan untuk meningkatkan citra dan branding. Siaran pers yang dilakukan perusahaan Grab cukup beragam. Grab selalu memasang iklan yang sesuai dengan kebutuhan publik, contohnya iklan GrabFood versi "Jangan lupa makan", mengungkapkan gambaran kebiasaan makan masyarakat. Masyarakat sekarang kini mengalami perubahan perilaku dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Dari konvensional berubah menjadi aplikasi di smartphone. Lalu ada iklan yang bertepatan dengan Ramadan dan Lebaran. Di sana terlihat Grab mempromosikan hingga diskon 50%. Dan masih banyak lagi iklan lainnya. Yang ketiga, konferensi pers. Konferensi pers merupakan acara khusus untuk memberikan informasi. Biasanya mengundang wartawan atau media massa. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu Grab mampu mengadakan konferensi pers, namun melalui virtual. Konferensi perdana ini dilaksanakan pada November 2020 dengan tema Buka Potensi Usaha bersama Grab. Acara ini dibuka oleh Ibu Neneng selaku manajer direktur Grab Indonesia yang menyampaikan bahwa konferensi merupakan wujud komitmen Grab untuk terus membangun UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Dilansir dari merdeka.com, Grab mengadakan pameran virtual Grab dengan hashtag Langkah Hijau pada tanggal 22 April 2021. Grab Indonesia berkomitmen untuk membangun ekosistem berkelanjutan dengan menggunakan kendaraan berbasis listrik dalam bisnisnya. Lalu next akan disampaikan oleh Agung. Baik, yang berikutnya itu aplikasi sistem komunikasi untuk meningkatkan citra perusahaan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan ini meliputi tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, dan prosedur, metode, dan sistem anggaran, serta yang dibutuhkan Grab telah mencapai standarnya untuk memperkenalkan platformnya di layanan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian meliputi sumber daya kegiatan yang dibutuhkan, perencanaan dan pengembangan organisasi atau kelompok kerja, dan pendelegasian wewenang kepada individu demi mencapai tujuan. Yang berikutnya itu penyusunan personalia. Penyusunan personalia ini berupa penarikan, pelatihan, pengembangan, penempatan, dan pemberian orientasi pada karyawan di lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Grab Academy adalah salah satu fitur Grab bagi pengemudi baru yang dirancang untuk membantu para mitra pengemudi Grab. Program ini menawarkan 10 topik meliputi pertama yaitu hindari bahaya mengemudi, yang kedua bahaya berkendara di malam hari, yang selanjutnya adalah hindari kesalahpahaman dengan penumpang, dan yang keempat bagaimana menghindari kelelahan, yang kelima bagaimana menghindari gangguan saat berkendara, dan yang ketujuh pembatalan oleh mitra, dan yang kedelapan tagih biaya sesuai aplikasi, dan yang 10 keamanan akun mitra. Yang selanjutnya adalah pengarahan karyawan atau yang ingin dilakukan harus dilakukan. Salah satu bentuk apresiasi Grab terhadap mitranya adalah dengan memberikan penghargaan. Dilansir dari CNN Indonesia pada tahun 2020, Grab kita menyelenggarakan acara penghargaan kepada para mitra merchant yang sudah menunjukkan kreativitas, dedikasi, serta semangat kewirausahaan dan inovasi. Yang selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan yang positif dapat berupaya mengetahui tujuan organisasi
bisa dicapai dengan efektif atau tidak. Selama pandemi, Grab memanfaatkan teknologi geofencing untuk memastikan mitra pengemudi tetap jaga jarak dengan serta menjaga kesehatannya. Geofencing diterapkan untuk membantu proses pengawasan mitra pengemudi. Selanjutnya adalah fenomena sistem manajemen komunikasi PR di perusahaan Grab. Strategi manajemen adalah sesuatu yang sudah selalu ada dalam organisasi. Manajemen komunikasi merupakan faktor yang penting sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuannya. Strategi komunikasi memberikan arahan menyeluruh kepada perusahaan dengan mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, serta bagaimana sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan strategisnya. Pada suatu perusahaan, perlu adanya public relation. Public relation adalah fungsi manajemen yang dirancang untuk membangun dan memelihara hubungan baik antara manajemen, antara organisasi dan publik. Public relation memegang peranan penting dalam mewujudkan strategi perusahaan. Public relation bertujuan untuk menjalin komunikasi dua arah antara perusahaan dengan publik internal dan eksternal, serta menjalin hubungan yang saling menguntungkan demi khalayak atau pihak-pihak yang dianggap penting oleh perusahaan. Kegiatan humas adalah pertukaran timbal balik antara organisasi dan publik. Kebijakan dan kegiatan produksi tertentu untuk mempromosikan pengembangan organisasi atau citra positif organisasi yang bersangkutan. Public relation dalam perusahaan harus dapat membantu dalam persaingan. Selain itu, bagian public relation harus mampu membangun citra dengan menjalin komunikasi yang baik dan efektif, serta memberikan apresiasi bagi organisasi melalui kegiatan promosi. Di wilayah pemasaran umum, biasanya public relation merupakan bagian dari bawaran promosi. Perusahaan berlomba untuk mencegah pelanggan untuk beralih ke perusahaan lain. Agar suatu perusahaan dapat mempertahankan pelanggannya, maka harus mampu merumuskan strategi yang baik agar pelanggan dapat mempercayai mereka, serta jasa telah menyadari bahwa penyedia jasa telah menyadari bahwa untuk menghadapi persaingan, perusahaan harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Perusahaan yang telah mendapatkan kepercayaan publik akan mudah mengimplementasikan rencana tersebut. Berdasarkan pada penelitian tahun 2020 mengenai strategi public relation mempertahankan pelanggan melalui promo, Grab mempertahankan pelanggannya dengan cara yaitu pertama yaitu membuka integritas karyawan dengan cara membuka karyawan supaya jujur, terbuka dalam penyampaian informasi, serta berkomitmen dalam bekerja. 2. Menepati janji berupa promo yang diberikan, fitur layanan, serta membuat strategi promo bisa dikatakan sebagai kehandalan dari pelayanan Grab. Yang ketiga, pelayanan yang baik dan fasilitas yang nyaman. Memberikan kategori diskon dan mempengaruhi pelanggan melalui iklan di berbagai platform media, sosial media, menjadi kemampuan Grab yang bisa bersaing dengan kompetitor. Berikut kesimpulannya adalah sistem manajemen perusahaan Grab adalah salah satu yang mengutamakan kepuasan pelanggan, seperti memberi diskon dan menyediakan fitur-fitur layanan yang bisa mempengaruhi kebutuhan pelanggan. Tak hanya itu, Grab juga menyiapkan informasi-informasi kepada para penggunanya sebelum bisa mengakses atau menggunakan layanannya. Hal ini membuat sistem manajemen Grab bisa dikatakan telah memadai. Grab yang telah tersedia di berbagai negara memenuhi gaya hidup orang-orang di negara yang bersangkutan. Indonesia adalah salah satunya. Bisa dikatakan semenjak adanya Grab, orang-orang berpergian menggunakan platform layanan tersebut. Selain itu, layanan GrabFood, GrabFirst, Express, dan fitur-fitur lainnya dimanfaatkan oleh para pelanggannya. Sementara dari sisi pekerja,
Banyak orang yang memilih bekerja baik secara penuh ataupun paruh waktu untuk menjadi bagian dari perusahaan Grab sebagai driver. Berikut beberapa saran yang bisa kami sampaikan. Yang pertama itu Grab harus mempertahankan sistem manajemen komunikasi yang sudah baik. Kedua yaitu Grab memaksimalkan informasi-informasi untuk disampaikan kepada pelanggan untuk mencegah potensi krisis yang terjadi. Yang selanjutnya, ketiga, tidak hanya kepada pelanggan, Grab juga harus memberikan pelayanan serta jaminan saat bekerja kepada para driver. Yang keempat, Grab memperbaiki sistemnya supaya driver bisa tercegah dari pesanan fiktif yang bisa merugikannya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.